Baik, yang terhormat Bapak Dr. Halik selaku mata kuliah pengampu, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI, dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Langsung saja, eh, makalah yang kami bahas tren pembelajaran e-learning. Tabe slide-nya. Baik, latar belakang tren pembelajaran e-learning ini membahas tren pembelajaran e-learning dalam konteks mata kuliah praktik teknologi dan media pembelajaran PAI, di mana e-learning memberikan fleksibilitas, namun implementasinya menimbulkan tantangan seperti kesenjangan akses teknologi dan kurangnya keterampilan digital. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa eh, yang tercantum di makalah kami itu mulai maraknya penggunaan apa pembelajaran e-learning itu dimulai sekitar tahun 2000-an, tapi mulai marak di Indonesia pada saat setelah pada saat terjadinya COVID-19. Jadi eh, next slide. Baik, adapun eh, karakteristik daripada pembelajaran e-learning yaitu fleksibilitas dan personalisasi. Fleksibilitas yang dimaksud di sini adalah peserta didik mampu belajar kapan saja dan di mana saja selama mereka didukung oleh teknologi atau memiliki akses teknologi dan internet pastinya. Jadi untuk peserta didik yang memiliki keterbatasan geografis ataupun waktu, sangat memungkinkan untuk atau sangat tepat untuk melakukan pembelajaran e-learning. Adapun selain fleksibilitas, karakteristik dari e-learning ini yaitu personalisasi, di mana e-learning meningkatkan eh, personalisasi yang lebih tinggi dibanding dengan pembelajaran tradisional. Sistem pembelajaran daring dapat menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan dan minat masing-masing, di mana peserta didik uh, dapat mengakses materi kapanpun dan dimanapun sesuai dan bisa menyesuaikan cara belajar mereka maupun minat belajar mereka atau gaya belajar mereka seperti apa dengan pembelajaran e-learning. Apalagi apa e-learning ini pertama kali apa perubahan signifikan yang pertama kali muncul itu dalam pembelajaran e-learning itu munculnya LMS di awal tahun 2000-an. Selanjutnya, next slide. Nah, tantangan dan dalam implementasi e-learning, yaitu yang pertama ada kesenjangan digital. Jadi yang dimaksud di sini tidak semua peserta didik memiliki akses perangkat teknologi dan internet yang stabil. Keterlibatan yang dimaksud adalah keberhasilan e-learning sangat bergantung kepada kesiapan peserta didik dalam mengelola waktu mereka secara mandiri. Adapun manajemen waktu, eh, keberhasilan e-learning sangat bergantung pada kesiapan peserta didik dalam mengelola waktu mereka secara mandiri, dan selain itu ada juga keterbatasan interaktif. Jadi karena melalui e-learning ini uh, apa untuk interaktif antara peserta didik dan peserta didik yang lain maupun pendidik itu terbatas. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Nah, selanjutnya kepada pemateri kedua, kepada Saudara Kak Sulaiman, disilahkan. Oke, terima kasih. Bisa next, Nui. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kemudian pembahasan mengenai apa itu e-learning dan online learning. Jadi e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang membuat tersampaikannya materi ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lainnya. E-learning sendiri sebagai kegiatan belajar asinkronus melalui perangkat elektronik komputer untuk memperoleh materi yang dibutuhkan. Jadi ada tiga komponen yang terdapat pada e-learning. Yang pertama itu teknologi, konten, dan rancangan pembelajaran. Adapun online learning itu adalah pembelajaran online. Jadi online learning ini merupakan salah satu contoh dari e-learning yang pada prakteknya menggunakan jaringan internet yang menghubungkan antara siswa dan guru, sehingga dalam pembelajarannya terdapat interaksi langsung dalam waktu dan ruang yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa online learning ini adalah pembelajaran yang sifatnya sinkronus. Jadi karena dalam prosesnya guru harus memberikan interaksi secara langsung tanpa adanya delay dalam menjawab sebuah pembelajaran. Jadi interpretasinya itu e-learning itu cakupannya luas. Jadi merupakan termasuk teknologi, konten, dan rancangan pembelajaran. Sedangkan online learning ini eh, masuk dalam cakupannya e-learning. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Next. Kemudian adapun keunggulan dari e-learning dan online learning. Jadi keunggulan dari eh, e-learning itu sendiri, dia sifatnya fleksibilitas dalam mengakomodasi berbagai model pembelajaran. Sehingga peserta didik memiliki lebih banyak kendali terhadap waktu, tempat, dan kecepatan belajar mereka. Jadi dia lebih fleksibel. Jadi meskipun apa namanya di tempat yang mungkin tidak memiliki jaringan, apabila kontennya sudah di-download karena sifatnya bisa saja asinkronus, sehingga memudahkan peserta didik untuk belajar meskipun tanpa jaringan. Berbeda halnya keunggulan dari online learning ini, aksesibilitas dan ketersediaan informasi yang lebih luas. Jadi meskipun lebih luas jangkauannya, memungkinkan interaksi global antara peserta didik dari berbagai latar belakang. Next. Mengenai kekurangan e-learning dan online learning. Jadi kekurangan dari e-learning itu memperoleh pengetahuan hanya berdasarkan teori. Jadi ketika menerapkan apa yang telah dipelajari mungkin sedikit berbeda. Jadi pembelajaran tetap muka hilang, yang mungkin penting bagi sebagian dari siswa. Karena sifatnya asinkronus, jadi memungkinkan itu interaksi secara langsung bagi seorang peserta didik dengan guru itu terbatas atau bahkan tidak ada. Kemudian online learning ini kelemahan paling utamanya adalah ketergantungan dengan apa namanya jaringan. Jadi nanti ada jaringan baru bisa dilakukan online learning ini. Jadi saya kira itu dari pemaparan dari saya. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Nah, selanjutnya untuk pemateri terakhir kepada Saudari Herani, disilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Abdul Halik, MPDI, dalam hal ini dosen pengampu pada mata kuliah pada sore hari ini, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai landasan teori belajar dalam e-learning. Nah, untuk landasan teori ini, kan kita sudah belajar atau sudah mengetahui lebih banyak tentang teori pendidikan yang sudah kita bahas pada semester sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas landasan teori belajar dalam e-learning. Nah, di sini mencakup ada 3. Yang pertama, konstruksivisme, kemudian kognitivisme, yang selanjutnya behaviorisme. Oke, yang pertama ada teori konstruksivisme, di mana pada teori ini pembelajaran terjadi melalui pengalaman dan interaksi sosial. Nah, belajar sendiri menurut teori konstruksivisme ini adalah kegiatan yang aktif, bukan pasif. Kemudian, pengetahuan tidak diterima dari luar atau diberikan orang lain, melainkan dikonstruksi atau dibangun oleh diri sendiri. Nah, kemudian kegiatan belajar dalam teori ini lebih kepada kegiatan dalam mengontekstualisasi informasi. Nah, dalam teori konstruksivisme ini terbagi menjadi 2 cabang. Yang pertama, ada yang namanya konstruksivisme secara personal, kemudian konstruksivisme secara sosial. Nah, untuk konstruksivisme secara personal merupakan dia lebih menekankan kepada aktivitas individu secara pribadi dalam mengonstruksi pengetahuan dari berinteraksi dengan pengalaman dan objek yang dihadapi. Kemudian, untuk konstruksivisme sosial sendiri menekankan adanya interaksi sosial dalam proses pembentukan pengetahuan. Nah, kemudian dalam teori ini, dia mengakui adanya peran kelompok belajar dalam proses konstruksi pengetahuan seseorang. Kemudian apa sih implikasi dari teori konstruksivisme pada e-learning? Nah, kita bisa melihat pada kegiatan seperti memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri dalam e-learning, peserta didik dapat mengakses konten dari tangan pertama sehingga peserta didik itu memiliki kesempatan lebih besar dalam mengkontekstualisasikan konten secara personal. Kemudian kegiatan selanjutnya, kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik memegang kendali atas pembelajarannya, baik ketika proses maupun hasil yang difasilitasi oleh pendidik. Dengan cara memberikan pertanyaan aplikasif seputar materi kepada peserta didik, dan selanjutnya mempersilahkan peserta didik untuk berselancar mengakses konten secara online dan berdiskusi dengan teman-teman lain untuk membangun konsep tentang materi yang dibahas. Kemudian selanjutnya untuk teori kognitivisme. Nah, di mana pada teori ini dia lebih menekankan pada pemrosesan informasi dan otak manusia, di mana teori ini memandang belajar sebagai aktivitas internal yang melibatkan mental dan kejiwaan pada manusia yang dilakukan melalui kegiatan mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan juga berbahasa. Kemudian, perubahan persepsi sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dipengaruhi oleh mekanisme biologis dan psikologis pada manusia. Nah, namun perubahan persepsi tersebut tidak selalu dapat dilihat sebagai sesuatu yang dapat diukur. Nah, dalam artian, teori ini beranggapan bahwa keseluruhan lebih bermakna dari bagian-bagian. Nah, kemudian apa sih implikasi teori kognitif pada e-learning? Nah, bisa kita lihat pada kegiatan-kegiatan seperti konten dirancang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik dan disesuaikan dengan informasi yang telah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, konten atau informasi pada e-learning harus dirancang sekontekstual mungkin atau relevan dengan kehidupan nyata untuk membangun peserta didik menguasai kompetensi yang diinginkan. Kemudian landasan teori yang ketiga ada teori behaviorisme, di mana dia lebih menekankan terjadi melalui stimulus dan respon, di mana pada teori ini menjelaskan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga respon.
Nah, dalam teori ini juga mengenal ada yang namanya reinforcement atau penguatan, reward atau hadiah, dan juga punishment sebagai alat pembelajaran. Nah, kemudian apa sih implikasi teori behaviorisme itu pada e-learning? Nah, kita bisa melihat pada kegiatan pemberitahuan tujuan pembelajaran secara jelas dan lengkap kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengukur kemampuannya dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan di mana peserta didik diberikan tes atau semacam ujian untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Nah, tes ini dapat dilakukan melalui sistem online yang mengerucut pada jawaban tunggal atau satu jawaban tunggal. Seperti itu. Kemudian, nah, dalam e-learning sebagai model pembelajaran, dalam proses pembelajaran memiliki aplikasi yang dapat digunakan dalam e-learning dan juga online e-learning. Nah, teman-teman di sini bisa melihat di slide ada beberapa contoh aplikasi. Ada Zoom, Google Classroom, Google Meet, Zenius, Ruang Guru, Quiver, Brandly, Moodle, Edmodo, dan Kahoot. Nah, di sini yang biasa kita gunakan ada Zoom, ada Google Meet. Mungkin teman-teman juga ada pernah menggunakan beberapa aplikasi yang ada pada slide. Nah, mungkin saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan untuk salah satu aplikasi yang digunakan pada e-learning dan juga online e-learning. Nah, di sini saya mengambil contoh pada aplikasi Zoom. Nah, di mana aplikasi Zoom itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, di mana kalau untuk kelebihannya, aplikasi Zoom ini mudah digunakan dan kualitas video dan audionya juga lumayan baik dan fleksibel untuk berbagai jenis pertemuan. Kemudian, kapasitas peserta yang besar dan fitur kolaborasi yang lengkap. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah Zoom versi premium itu mahal. Kemudian potensi celah keamanan dan juga menguras paket yang besar dan sinyal yang kurang stabil di beberapa daerah. Kemudian saya juga mengambil contoh pada aplikasi Canva, di mana untuk kelebihan aplikasi Canva sendiri adalah dapat dilihat bahwa aplikasi Canva itu memiliki beragam desain yang menarik, kemudian mampu meningkatkan kreativitas guru dan peserta didik dalam mendesain media pembelajaran karena banyaknya fitur yang disediakan. Kemudian dengan Canva kita juga bisa menghemat waktu karena di sana terdapat banyak template yang bisa digunakan. Kemudian untuk kekurangan Canva sendiri adalah Canva itu harus online atau menggunakan koneksi internet. Kemudian terkadang Canva itu juga memerlukan koneksi internet yang stabil untuk membuka aplikasi atau situs webnya. Kemudian Canva sendiri tidak semua fitur dan alat tersedia gratis atau memerlukan akun berbayar, kecuali kita menggunakan akun akun yang pro. Nah, seperti itu. Dan pada dasarnya semua aplikasi yang teman-teman lihat di slide itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya saya buka ke forum. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin saya batasi sampai 2 pertanyaan, mengingat waktu kita sangat sempit, terbatas ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya, mungkin bisa memberi tambahan jawabannya ya. Baik, langsung saja. Bagi siapa yang mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Kesempatan yang diberi oleh moderator.
Sebelumnya mohon maaf karena suara tidak stabil, karena kurang enak badan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah kita, dalam hal ini Bapak Dr. Abdul Halik Siddiq, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Jadi langsung saja mengenai mengenai contoh aplikasi e-learning dan online learning. Tadi sudah dibahas dua contoh. Yang pertama Zoom, yaitu aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran online learning, dalam hal ini sinkronus. Kemudian ada Canva. Nah, jadi mungkin saya meminta opsi yang lain menurut pemateri, belajar dari pengalaman beberapa kali aplikasi Zoom. Terkadang saya kurang paham ini penyebabnya karena jaringan atau apa. Terkadang kita tidak bisa masuk atau mengakses aplikasi Zoom, sehingga kita harus menghapus terlebih dahulu aplikasinya, kemudian mendownload kembali. Jadi ini lumayan mengambil waktu. Jadi terkadang kita ketinggalan perkuliahan karena baru dihapus dulu, kemudian di-download kembali aplikasinya, kemudian baru bisa untuk diakses. Jadi pertanyaan saya, mungkin ada opsi yang lain dari pemateri yang mungkin dari fiturnya, dari dari kualitas kamera dan kualitas suaranya tidak kalah dengan Zoom, namun bisa diakses dengan mudah. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Muhammad Amir. Jadi yang bisa saya tangkap ialah pertanyaan tadi bahwa kira-kira, oh iya Pak Le, masih ada ya? Oh ya, silakan. Siapa lagi? Tadi siapa yang bertanya tadi? Ya, tadi saya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada moderator pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Dr. Halid MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pada sore hari ini, dan teman-teman sekalian yang sama-sama kita banggakan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh pemateri bahwa dalam e-learning itu interaksi antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya sangat kurang, atau dengan tenaga pengajarnya sangat kurang. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana dampak psikologis atau keterampilan sosial peserta didik atau mahasiswa dalam hal ini dalam proses pembelajaran e-learning, mengingat kurangnya interaksi tatap muka sama satu sama lain. Dan dua pertanyaan saya, tidak apa-apa. Bisa dirinci tadi Kak, coba pelan-pelan. Jadi pertama tadi apa? Bagaimana aspek psikologisnya atau keterampilan sosialnya peserta didik terhadap pembelajaran e-learning, mengingat kita kurang tatap muka atau kurang interaksi satu sama lain secara langsung, apalagi kalau antar peserta didik daerah lain dengan satu daerah dengan daerah lain. Yang kedua yaitu apakah nantinya dalam jangka panjangnya ini metode e-learning ini tidak menggantikan peran guru dalam
dalam bidang pendidikan nantinya ini, karena mengingat e-learning yang dijelaskan tadi bisa diakses kapan saja melalui internet tanpa harus ada guru atau pendamping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sudah cukup ya pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari saudara Muhammad Amir mengenai apakah ada menurut pemateri opsi yang lain yang dapat dipilih untuk dalam penggunaan aplikasi dalam pembelajaran e-learning. Karena mengingat katanya dalam penggunaan Zoom itu biasa nggak ngeblank, masuk, terus disuruh dihapus lagi aplikasinya, dan itu sangat mengganggu untuk proses pembelajaran. Apalagi kalau suaranya mungkin jaringan yang tidak stabil, suara audiens maupun yang pemateri kadang tidak terdengar. Nah, pertanyaan kedua, tadi ada 2 pertanyaan, bagaimana dampak psikologis terhadap peserta didik ketika ia melakukan pembelajaran secara online. Terkadang karena dalam proses pembelajaran online itu pasti adanya kurang interaksi sosial. Nah, pertanyaan ketiga, apakah nanti pembelajaran e-learning ini dalam jangka panjangnya itu akan menggantikan peran seorang guru? Baik, dari pemateri, ada yang ingin menjawab? Untuk pertanyaan pertama dulu, silahkan. Saya moderator. Oke, silakan, Saudari. Oke, langsung saja menjawab pertanyaan dari Saudara Amir mengenai opsi apa yang bisa ditawarkan. Nah, ya harus kita ketahui sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan jika kita ingin mengakses e-learning. Yang pastinya sinyal itu harus bagus ya. Nah, kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya memang untuk aplikasi Zoom sering terjadi seperti yang saudara katakan tadi, tiba-tiba langsung keluar atau apalah itu. Nah, kemudian yang bisa saya tawarkan, aplikasi yang bisa saya tawarkan adalah Google Meet. Karena melihat dari pengalaman-pengalaman juga, sejauh ini Google Meet yang saya lihat itu aman-aman saja, dalam artian tidak terlalu parah daripada Zoom kalau melihat pengalaman-pengalaman. Nah, karena Google Meet juga itu punya kelemahan dan kekurangannya. Nah, sebenarnya untuk semua aplikasi itu sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, cuman kalau melihat pada pengalaman yang telah dijelaskan tadi, nah mungkin saya bisa merekomendasikan Google Meet. Nah, seperti itu. Nah, karena Google Meet juga itu bisa jadi digunakan di semua perangkat seperti laptop, smartphone, or tablet. Kemudian untuk Google Meet itu juga bisa dihubungkan di beberapa aplikasi lainnya seperti Google Classroom dan aplikasi Google lainnya. Kemudian, nah untuk aplikasinya sendiri itu ukurannya itu ringan dan mudah sih untuk dikelola. Nah, pastinya di luar dari kelebihannya tentu ada juga kekurangannya. Nah, di mana pastinya harus memiliki kuota atau data yang banyak dan juga pasti memerlukan sinyal yang cepat dan stabil. Karena baik itu Google Classroom atau Zoom sendiri, kalau kita tidak memiliki akses internet atau sinyal yang tidak baik, nah pastinya gangguan-gangguan yang tidak diinginkan pasti akan datang seperti itu. Akan ada saja gangguan-gangguan. Oke, mungkin itu dari saya moderator. Saya kembalikan. Baik, nah itulah tadi jawaban dari pemateri mengenai opsi apa yang dapat kita ambil mengenai aplikasi yang tadi Zoom yang dikatakan saudara tadi. Nah, jadi aplikasi ini ya terkadang memang aplikasi itu pasti ada gangguan atau ada kekurangan masing-masingnya. Pada intinya itu kita harus memiliki akses internet ya. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh pemateri, tetapi dalam opsi aplikasinya itu tadi dia memberikan saran penggunaan Google Meet ya, yang mungkin pernah digunakan oleh pemateri sendiri. Mungkin dari pemateri lain
atau saya langsung kembalikan kepada penanya dulu? Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri. Saya rasa aplikasi atau opsi yang ditawarkan oleh Bisa pemateri dibuka dulu slide-nya ya. di Slide-nya bisa dibuka dulu ya, supaya tidak mengambil tempat itu. Terbuka, Pak. Kasih keluar maksudnya, kasih Oh, keluar. kasih Tutup keluar. dulu. Oh iya, Pak. Nah, dikeluarkan dan di stop dulu ya. Oke. baik, langsung saja dari apa yang telah dijelaskan oleh pemateri bahwasanya aplikasi lain yang bisa menjadi opsi ketika kita melakukan pembelajaran online learning adalah Google Meet, di mana tadi berdasarkan kendala-kendala yang sering kita jumpai bahwa biasanya Zoom, aplikasi Zoom itu tiba-tiba keluar, kemudian tidak bisa untuk akses masuk kembali, harus dihapus, kemudian di-download kembali. Saya rasa itu sangat mengganggu dan seperti pengalaman saya yang dialpakan pada pertemuan di mata kuliah lain, gara-gara masalah demikian, karena saya telat sekitar 10 menit, karena saya harus menghapus aplikasi Zoom saya, kemudian mendownload kembali. Berdasarkan tawaran Google Meet, saya rasa itu merupakan opsi yang bagus dan mungkin bisa eh, disampaikan kepada beberapa dosen, eh, mungkin bisa lebih bagus menggunakan Google Meet jika ada kendala-kendala yang sering terjadi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oh, silahkan. Mau menambahkan mungkin, Kak? Tabe. Siapa? Kak Marwah mungkin apa? Oh, Apa? tidak. Oh, tidak. Sedikit saya sedikit Oh, tambahan. oke, silakan pemateri. Sulaiman. Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Memang pada dasarnya yang menjadi masalah ketika kita menggunakan semacam LMS atau semacam Zoom dan sebagainya, memang perkara utamanya adalah masalah utamanya adalah jaringan. Cuman saya mengamati bahwa ketika kelemahan dari Zoom itu, ketika dia jarang digunakan, maka seakan-akan apa namanya dia tidak aktif di, apalagi kalau di ponsel itu. Biasanya kalau kalau dia pakai tab atau apa namanya laptop, dia akan terinstall sendiri dengan sendirinya. Nah, beda kalau HP. Kalau HP itu apalagi kalau mungkin yang kapasitas penyimpanannya sedikit, mungkin harus melalui proses hapus kemudian diinstal kembali. Tapi biasanya kalau dia pakai laptop atau pakai tab, dia terinstall sendiri otomatis. Jadi meskipun lama tidak digunakan, kalau dibuka Zoom atau misalkan langsung lewat Adlink dibuka Zoom, maka secara otomatis langsung terinstall sendiri. Nah, jadi gitu menurut saya. Kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah tambahan tadi dari pemateri bahwa dalam Zoom itu ada kelemahannya. Namun kalau menggunakan laptop itu biasanya sudah bisa otomatis untuk terinstall ya. Kalau menggunakan HP itu mungkin membutuhkan waktu untuk terinstall kembali. Jadi bagaimana dengan sudah selesai ya? Sudah terima ya pertanyaan? Iya, ya, Oke. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, pertanyaan dari Kak Umu Kalsum mengenai masalah interaksi peserta didik yang sangat kurang dalam pembelajaran e-learning. Nah, kira-kira bagaimana dampak psikologis pada peserta didik dalam proses pembelajaran yang nampaknya sangat kurang interaksinya? Dari pemateri mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Tabe, moderator. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan jawab pertanyaan pertama dari saudara Kak Umo mengenai bagaimana
dampak psikologis dalam pembelajaran e-learning tentu sangat berdampak ya. Yang pertama itu karena pasti kurang fokus karena kita tidak berada di satu ruangan yang memang kan misalkan kalau di dalam ruangan kelas itu kita fokus tidak bisa kemana-mana karena kita dibatasi oleh ruang. Jadi itu menjadi faktor apa kalau di pembelajaran e-learning itu menjadi faktor penghambat khusus yang mana fokusnya sangat berkurang fokus dalam menerima materi. Terus makanya untuk eh, menyeimbangkan itu ada pembelajaran blended atau hybrid. Jadi dikombinasikan atau diintegrasikan antara pembelajaran online dengan offline atau tatap muka. Jadi itulah eh, ada tadi juga disebutkan oleh telah dipaparkan oleh teman kami kelebihan dan kekurangan daripada pembelajaran e-learning dan itu tidak bisa dipungkiri em, apa dampak psikologisnya dalam pemahaman atau dalam proses belajar mengajar itu sangat banyak ya. Oh, mungkin itu saja dari saya. Untuk pertanyaan kedua, moderator dijawab oleh Saudara Sulaiman. Ya, silahkan. Langsung saja. Tadi suara Taka ke materi. Oh, lupa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mengenai sedikit tambahan dari pertanyaan yang pertama tadi bahwa memang persoalan psikologis yang terjadi antara peserta didik ketika diperhadapkan dalam keadaan ya pembelajaran yang sifatnya virtual dengan tatap muka langsung tentunya berbeda secara psikologis. Artinya ada nilai tersendirinya bagi seorang peserta didik yang mungkin ketika hadir bersama dalam ruangan dan mengikuti proses pembelajaran. Namun saya kira ini bukan masalah yang sifatnya mengganggu pembelajaran kalau saya. Karena kalau pada tahap-tahap tertentu, saya kira kondisi psikologis seseorang itu mau bertemu langsung atau tidak, apalagi kan kalau kayak kayak kita kan sudah semester berapa ini atau bahkan sudah mahasiswa pasca, otomatis itu tidak mengganggu persoalan interaksi. Itu yang pertama. Kemudian menjawab apakah nantinya ya ketika kita mengada-ada, apakah e-learning ini dapat menggantikan peran seorang guru? Jadi sekira secara intelligence toh kepintaran, apalagi sekarang kan ya kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi luar biasa, apalagi perkembangan artificial intelligence itu luar biasa. Kita bahkan bisa membuat makalah tidak kurang lebih dari 10 menit atau bahkan 30 menit. Begitupun skripsi bahkan ya mungkin tesis ya, saya tidak tahu karena belum mencoba. Artinya eh, sependek pemahaman saya bahwa eh, ada sesuatu yang dalam diri seorang guru itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Itu pemahaman saya. Artinya saya tetap berprinsip dalam sebuah makalah yang mungkin pernah saya katakan bahwa at-tariqa ahamu minal maddah, artinya eh, metode itu lebih penting daripada bahan ajar atau materi. Dan kemudian at-tariqa ahammu minal mudarris, al-mudarris ahammu minal tariqah, dan seorang guru itu lebih penting kehadirannya daripada metode pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir apa namanya al-mudarris ahammu minal mudarris fi. Jadi ruhul mudarris. Jadi ruh seorang guru itu atau jiwanya seorang guru yang menyampaikan pembelajaran dengan mungkin ikhlas dan tentunya dengan energi yang
yang luar biasa tentunya berbeda dengan yang mungkin ya dengan artificial intelligence dan sebagainya. Jadi kalau diperhadapkan dengan pertanyaan apakah bisa menggantikan peran seorang guru, saya kira tidak bisa. Meskipun ya kalau secara data atau intelligence secara mungkin kepintaran mungkin bisa, tapi kejiwaan guru itu yang hadir dalam sebuah pembelajaran tidak bisa digantikan oleh peran teknologi. Saya kira itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Nah, itulah tadi jawaban dari pemateri. Nah, pemateri telah menjawab kedua pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi itu bagaimana dampak psikologinya peserta didik dalam pembelajaran e-learning. Jadi, menurut pemateri, terkadang memang kadang ada kurangnya kefokusan dalam pembelajaran ini e-learning. Hanya saja dampak psikologis pada setiap peserta didik itu berbeda-beda. Jadi sebagaimana mungkin kita menyesuaikan bagaimana agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Misalnya mungkin mencari tempat yang nyaman, yang kurang dari ramai, apalagi setiap orang itu pasti memiliki kesibukan masing-masing. Jadi biasa pikirannya bercabang-cabang. Untuk itu setiap orang itu pasti pandai-pandai untuk bagaimana mengatasi mental dalam dirinya itu, psikologisnya. Nah, jadi mungkin biasanya ada blended learning, ada gabungan antara pembelajaran online dan offline bagi yang mungkin terbatas ruang dan waktu. Ya, seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan ketiga mengenai apakah pembelajaran e-learning ini, teknologi ini dalam jangka panjang itu dapat menggantikan peran seorang guru. Nah, jawaban dari pemateri tadi mengatakan bahwa tidak ya. Karena kenapa? Karena meski berkembangnya kecanggihan teknologi yang kita sering puja-puja ini AI ini, tetapi nilai-nilai yang ada dalam diri seorang guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi teknologi itu cuma hanya mencerdaskan, tetapi seorang guru itu mampu untuk membentuk sebuah ruh dalam diri peserta didik, menjadikan seorang peserta didik itu menjadi anak akhlak yang baik, selain dia cerdas dalam hal pengetahuan. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan seorang guru ya, meskipun itu adanya teknologi khususnya dalam pembelajaran e-learning. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, saya beri kesempatan. Yang sedikit tambahan. Oke, ya, silahkan. Baik, terima kasih kembali. Langsung saja mengenai sebenarnya antara pertanyaan pertama dan kedua berhubungan ya, mengenai apakah berdampak terhadap psikologi, kemudian apakah ini akan bisa mengganti peran guru. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya dalam proses pembelajaran, baik itu secara online maupun secara offline, akan berpengaruh terhadap psikologi seorang peserta didik, di mana kita pahami bersama bahwasanya terkadang ada peserta didik yang lebih suka pembelajaran secara offline dan ada juga yang sebenarnya lebih suka secara online. Dan ini bisa kita lihat bersama, terkadang ada siswa yang ketika pembelajaran secara langsung offline, dia hampir tidak terdeteksi kehadirannya, tidak pernah dilihat duduknya paling belakang, suaranya tidak pernah kita dengar. Namun ketika dia melalui pembelajaran online, justru dia lebih pede untuk berbicara karena mungkin dia merasa dia tidak dilihat secara langsung atau karena tempatnya berbeda. Nah, kemudian mengenai psikologi yang berhubungan dengan apakah bisa mengganti peran seorang guru, ya seperti yang telah dijawab oleh Kak Sulaiman, bahwasanya bisa saja e-learning atau kecanggihan teknologi sekarang itu bisa menggantikan peran guru dalam hal mentransfer ilmu pengetahuan dalam segi knowledge-nya, kognitifnya. Dan tetapi kita pahami bersama bahwasanya pembelajaran tidak hanya sampai di sekadar pengetahuan, tapi akan tetapi ada juga yang namanya afektif, ada sikap, dan ada juga psikomotorik.
Nah, jadi ketika hanya mengandalkan teknologi, saya rasa sisi efektif ini akan lumayan berkurang karena eh, ketika dalam proses pembelajaran secara manual, kita saling kepada guru setelah selesai pembelajaran itu merupakan mungkin hal yang sepele bagi orang-orang, namun itu sangat berpengaruh pada pembentukan sikap seorang anak. Dan kita ketahui bersama juga bahwasanya doanya seorang murabbi itu sangat 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 berpengaruh terhadap keberhasilan seorang anak. Jadi eh, mungkin anak itu bisa mentransfer, bisa mencari ilmu pengetahuan di internet, namun ada sisi yang hilang, yaitu doanya seorang guru. Dan banyak yang terjadi sekarang, orang-orang yang belajar agama melalui internet tanpa seorang murabbi, tanpa guru langsung, itu arahnya lebih ke arah yang sesat. Karena dia tidak memiliki murabbi yang bisa membimbingnya langsung ketika dia salah menggali informasi ataukah dia mendapatkan informasi yang keliru. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih atas tambahannya kepada Saudara Muhammad Amir. Mungkin masih ada sebelum saya simpulkan. Kembalikan kepada penanya. Oh iya, silahkan tambahan dari saudara. Tidak, silakan. Benar. Oh iya, Pak. Kalau begitu saya kembalikan kepada penanya langsung. Bagaimana, Kak? Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin cukup memuaskan jawabannya dari teman-teman. Luar biasa semua pemahamannya teman-teman tentang teknologi sekarang. Mudah-mudahan nanti gurunya juga eh, masih jadi paling penting dalam dunia pendidikan dan tidak tergantikan nantinya. Mungkin begitu saja. Saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih. Saya rasa pertanyaan semua sudah terjawab ya. Apakah mungkin saya kembalikan kepada Bapak? Bagaimana, Pak? Melon Kapemanas. Kayaknya sudah tidak ada ya. Silakan disimpulkan. Baik. Jadi pembelajaran e-learning. Nah, pembelajaran e-learning ini merupakan salah satu perkembangan pembelajaran yang saat ini kita lakukan bersama-sama. Nah, pembelajaran e-learning ini memiliki fungsi fleksibilitas dan personality. Nah, tentunya hal ini sangat membantu dalam pendidikan kita saat ini. Meskipun demikian, tentu ada kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran ini. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, telah ada beberapa aplikasi yang dapat ditawarkan, yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi, yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran e-learning. Nah, yang menjadi permasalahan di sini terkadang adalah masalah interaksi. Dan itu sudah sering dipermasalahkan pada pertemuan dan perkuliahan sebelumnya, masalah interaksi sosial peserta didik, dan bagaimana guru sebagai yang ditakutkan akan mengganti perannya seorang guru. Nah, jadi intinya meski perkembangan pembelajaran teknologi pada saat ini itu tentu tidak akan bisa menggantikan yang namanya peran seorang guru. Pada intinya, kita sebagai mahasiswa ataupun calon guru ini tentu harus pandai-pandai mampu memanfaatkan teknologi ini, tapi tidak mengurangi nilai-nilai dalam proses pembelajaran kita nanti itu. Jadi mungkin cukup yang sempat saya sampaikan, dan kepada kelompok kami lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak kepada kelompok 1 dan teman-teman para peserta yang telah mendiskusikan beberapa hal yang sangat fundamental dalam pembelajaran yang berbasis website atau digital ya. Tentu sekarang ini dalam proses
akselerasi teknologi digital, learning ini terus mengalami transformasi, pembenahan, perbaikan secara berkelanjutan. Jadi ketika kemarin-kemarin ini yang banyak dibenahi adalah sistemnya secara internal, bagaimana konstruk dari sebuah website yang menjadi rumah dari e-learning itu sendiri benar-benar dapat mengolah data, dapat membuka akses, dapat berkorelasi dengan berbagai macam platform, dan kemudian terus berkelanjutan akan menjadi sesuatu yang apa namanya eh, terus menjadi pilihan di dalam konteks pembelajaran yang sesuai atau yang selaras dengan era kekinian. Kita memahami bahwa pembelajaran ya dengan kemarin itu sangat masif, bagaimana pembelajaran digital ketika mengadaptasikan, mengkolaborasikan dengan berbagai platform digital ya. Tadi disebutkan ada platform AI ya. Jadi saya kira ke depan itu tidak bisa dihindari ketika guru-guru mencoba untuk mengadaptasikan, mengkolaborasikan platform AI di dalam pembelajaran, terutama di masyarakat pelosok, pedesaan, atau sekolah yang kurang referensinya. Saya kira pemanfaatan AI ini sangat-sangat baik, tapi AI-nya yang apa namanya punya kelas yang ya mungkin yang pro eh, atau yang berbayar ya, sehingga dapat lebih selektif informasi yang disampaikan. Begitu juga dengan berbagai macam membantu di dalam meningkatkan kreativitas, inovasi. AI ini punya peran yang sangat strategis ya. Lalu ada ke depan itu yang disebut dengan micro learning ya, dan nano learning. Ada yang sifatnya modul kecil sebagai bagian dari tempat training untuk pembelajaran, dan ada yang sifatnya nano learning, yakni materi yang lebih simpel. Atau misalnya di video-video story di TikTok ya, itu adalah materi-materi yang simpel, ringkas, dan seterusnya, sedikit tapi mengena dan mudah dipahami, mudah diingat, dan kadangkala bersentuhan dengan pengalaman keseharian kita ya. Jadi itu ke depan itu semacam quote-quote yang simple, tapi berbobot, punya pesan, punya nilai, punya makna, dan itu lebih mudah dicerna, diserap, dan tentu selalu akan menginspirasi. Jadi itu salah satu trennya ya pembelajaran e-learning ke depan. Selanjutnya ada gamifikasi ya. Jadi selalu memasukkan unsur anekdot atau permainan-permainan di dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi misalnya ya strategi apa namanya? Ada strategi cooperative learning, teknik jigsaw ya, STAT macam-macam yang selalu ada dimensi gamifikasinya dalam kegiatan pembelajaran. Ya bahkan salah satu indikator dari bahan ajar yang dikatakan baik itu adalah uh, yakni bersifat humor ya. Jadi ada kriterianya bersifat humor, yakni mengintegrasikan anekdot-anekdot yang mengedukasi di dalam pengembangan bahan ajar, terutama pengembangan bahan ajar digital. Jadi itu sangat penting bagaimana gamifikasi ini memiliki peran yang strategis ya. Misalnya belajar itu adalah kegiatan berpikir. Kegiatan berpikir itu merupakan aktivitas yang berat. Sehingga dalam belajar paling lama 15 menit peserta didik dapat konsentrasi ya. Itu maksimalnya. Selebihnya itu sudah mulai bercabang pikiran, mencari aktivitas lain, dan seterusnya. Apakah pembelajarannya kurang menarik, apakah materinya berat, dan seterusnya.
Jadi bukan dalam konteks itu semata, tapi karena memang belajar itu adalah berpikir, berpikir itu pekerjaan berat itu. Nah, sehingga di sini dalam posisi peserta didik yang monoton di dalam kelas, duduk di tempatnya itu akan lebih memudahkan buyar konsentrasinya. Di sini sehingga membutuhkan game-game, anekdot-anekdot, permainan-permainan untuk mencoba merelaksasi ya, atau merepres daripada kejenuhan maupun rasa capek ya di dalam konteks pembelajaran itu. Eh, Tadi juga disebutkan ada hybrid learning, kemudian ya atau blended learning ya. Jadi pembelajaran 50-50 offline online ya, daring atau luring. Dalam konteks ada pembelajaran sinkronos dan ada asinkronos ya. Jadi eh, pembelajaran yang bersifat apa namanya daring dalam jaringan, apalagi yang sudah berbentuk e-learning, itu modelnya dua memang ya. Modelnya dua, ada sinkronos dan ada asinkronos ya. Jadi ada pembelajaran secara live, misalnya seperti ini, telekonferensi secara live, ada chat live. Ya, nih misalnya kalau di Edlink itu kan ada tempat chatting, chatting secara live, langsung berinteraksi dengan peserta didik ya. Itu sifatnya sinkronos ya. Jadi interaksi pembelajaran secara langsung. Sedangkan asinkronos itu pembelajaran yang tidak langsung. Ya, misalnya saya mengirim video atau bahan ajar ke Edlink, kemudian ya terserah peserta didik kapan dia mau buka dan kapan dia pelajari dan memberikan catatan terhadap bahan ajar yang saya kirim itu ya. Jadi saya cukup berikan batasan bahwa catatan koreksi atau kritik terhadap bahan ajar ini dari peserta didik itu selambat-lambatnya misalnya jam 11 besok siang ya. Jadi itu boleh jadi anak-anak apakah sebentar sore dia buka atau nanti malam. Itu artinya bahwa kegiatan pembelajaran itu tidak mesti berinteraksi langsung dengan gurunya, tetapi bisa berjalan secara online dan real time itu ya. Jadi itu blended learning. Nah, tentu eh, yang menarik tadi ini yang disinggung oleh salah seorang penanya tentang bagaimana dampak psikologisnya ya ketika pembelajaran digital secara online itu dilakukan ya. Karena ini terkait dengan social distancing, kemudian bagaimana perkembangan kecakapan sosial peserta didik yang tadinya butuh sahabat menjadi hanya berjarak dan seterusnya, itu dimaklumi dan sangat memang punya dampak yang besar ya. Jadi oleh karena itu saya kira itu dapat dilakukan desain ya, dapat didesain pembelajaran itu yang memang meskipun kerjanya kerja digital tetapi bersifat kolaboratif ya. Tapi kalau kita melihat fakta selama ini bahwa eh, terjadinya kekakuan, rasa kaku ya, rasa rigid di dalam berinteraksi peserta didik dengan yang lainnya itu karena kecakapan sosialnya yang sudah mulai menurun karena akibat dari pembelajaran yang dulu itu social distancing ya. Jadi itu eh, tidak tumbuh dan berkembang. Akhirnya terjadilah semacam isolasi diri, kemudian ada eh, ketidakpedulian satu sama lain, kepekaan sosial yang rendah. Itu banyak sekali dampaknya ya. Di sisi lain juga ketika digital yang menjadi dominan akan terjadi semacam demam digital ya. Jadi ada perasaan yang tidak tenang, gelisah kalau tidak menyentuh atau berinteraksi dengan alat-alat digital kita ya. Kadang kalau kita di tempat umum kayaknya mau segera pulang ke rumah karena ingin berinteraksi dengan leluasa dengan alat-alat digital kita ya. Itu yang sering terjadi.
yakni ada kecanduan ya. Ada kecanduan terhadap gadget kita, kemudian eh, ternyata juga manajemen risikonya itu di dalam konteks mental itu cepat stres ya. Cemas, depresi kalau kita belajar secara digital terus-menerus ya. Jadi rasa stres, depresi, cemas itu karena digital tidak bisa diajak berinteraksi, nggak bisa diajak curhat yang menyentuh perasaan ya. Nah, justru yang selalu dia sentuh adalah rasio. Jadi kadang rasio kita ini kan justru itu yang buntu, kemudian perasaan sesak. Nah, sesaknya ini perasaan kita mau mencari relaksasi supaya bisa lebih nyaman dan tenang. Nah, itu tidak bisa dimasuki digital dalam ranah itu ya. Nah, oleh karena itu bahwa pembelajaran online ini yang berbasis digital, yaitu dipahami bahwa memiliki konsekuensi logis di dalam pengembangan eh, jiwa atau mentalitas peserta didik, sehingga sebuah riset kami itu menunjukkan bahwa ketika kompetensi peserta didik yang mau dikembangkan adalah spiritual dan sosial, maka pembelajarannya itu dianjurkan untuk bersifat offline. Dan ketika kompetensi yang mau dikembangkan adalah kompetensi eh, kognitif, ya, pengetahuan dan kompetensi keterampilan, maka itu lebih mudah dikembangkan melalui dengan pembelajaran eh, dalam jaringan ya. Jadi itu menjadi solusi yang efektif. Kenapa blended learning itu terus dikembangkan ya, supaya selalu ada jalan tengah itu. Jadi jangan sampai tidak dikawal tentang pembelajaran digital ini, sehingga sekolah itu berubah menjadi tempat kursus ya. Jadi tidak ada lagi tempat mentransmisikan nilai-nilai, sikap, kemudian hal-hal yang berbau keagamaan, spiritualitas itu ya. Jadi kalau misalnya dimensi psikologi, dimensi spiritualitas, ya, atau dimensi ruhiyah tidak diintegrasikan masuk ke dalam pembelajaran yang berbasis digital itu ya. Jadi itu yang apa namanya terus kita cari bagaimana pembelajaran digital ini tidak menjadikan PAI sebagai korban ya. Nah, sehingga kita terus mencari di mana bentuk eh, korelasi dan bagaimana model mengintegrasikan hal itu ya. Jadi ini konteksnya adalah bagaimana mengintegrasikan ya hal-hal yang bersifat spiritual dan seterusnya ke dalam pembelajaran digital. Nah, selanjutnya ada kaitannya tadi dengan guru tak tergantikan oleh digital ya. Jadi misalnya tadi eh, Ar-Ruhil Mudarris Ahamu Minal Mudarris li Nafsi ya. Jadi ruh seorang guru itu lebih penting daripada gurunya itu sendiri ya. Berarti ini ada ruhnya, ada spiritualitasnya yang dikembangkan dalam konteks pendidikan itu ya. Yang mana teknologi digital tidak memiliki hal itu. Eh, Kalau konteks yang lain itu bahwa guru itu tugas utamanya adalah menjadi motivator dan menginspirasi. Nah, kalau gurunya apa tidak mampu memotivasi, menginspirasi, maka cepat atau lambat akan digantikan oleh teknologi digital. Ya. Ya, begitu juga tadi kalau gurunya tidak memiliki ya, kompetensi spiritualitas ya untuk diinternalisasikan ke dalam peserta didik, maka lambat laun akan digantikan oleh teknologi digital. Kalau gurunya tidak kreatif, tidak inovatif dalam melakukan kegiatan pembelajarannya, jadi misalnya eh, tidak ada perubahan, tidak ada semacam pengembangan dari bahan ajar itu sendiri agar lebih sesuai dengan novelty, kekinian, dan proximity ke di sinian ya. Jadi
guru akan tergantikan oleh digital itu sendiri ya, minimal robot lah itu ya. Kalau guru tidak bisa mengembangkan bahan ajarnya, misalnya tahun lalu bahan ajar yang disajikan sama saja dengan tahun ini. Nah, itu kan kalau di digital itu kan direkam ya. Jadi kalau direkam sama materinya dengan tahun ini, ya itu saja yang diputar ya secara berulang-ulang itu. Jadi oleh karena itu guru yang tidak tergantikan oleh apa namanya digital itu adalah tadi guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas ya. Tadi itu rohil mudarrisu ahamu minal mudarrisu li nafsi. Jadi itu sangat penting dijunjung tinggi ya. Jadi integriti ya. Ada semacam eh, wibawa sakralitas seorang guru itu sehingga ini apapun perkembangannya ke depan tidak akan bisa tergantikan ya. Kemudian bagaimana guru benar-benar dapat menginspirasi ya, dapat menggugat, dapat mendorong, memantik ya semangat peserta didik itu yang diharapkan untuk guru kita sekarang ini. Termasuk juga ya bagaimana dapat menjadi teladan, menjadi contoh di dalam membangun karakter, membiasakan, memberikan reward dan punishment, dan memperkuat reinforcement, itu yang diharapkan bagi guru-guru kontemporer itu sendiri ya. Jadi kita selalu bisa memposisikan digital itu sebagai alat, instrumen yang dapat membantu kita di dalam menyelesaikan pekerjaan kita, ya. Terutama menyelesaikan tugas keguruan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita yang didikte oleh digital itu sendiri ya. Jadi justru kita yang mendesain, kita yang memposisikannya digital itu sebagai alat instrumen ya, bukan sebagai pemandu utama. Dan itu kan dapat menggantikan kita kalau menjadi pemandu utama. Kemudian tadi ya ada Zoom ya dengan Canva ya oke ya. Jadi memang misalnya Canva itu tumbuh berkembang dan maju seiring dengan COVID ya 19. Karena salah itu yang dari mahasiswa senior dari Australia membaca peluang, kemudian membuat website dan mengisinya dengan desain-desain platform pembelajaran ya, apakah bentuk PowerPoint, video maupun berbagai bentuk teks, modul dan seterusnya ya. Jadi dia isi dengan berbagai macam pilihan itu dan kemudian ya menawarkan kepada publik, ya, terutama ketika kita ini memperkuat pembelajaran digital itu sendiri. Nah, sehingga ya supaya direspon baik oleh apa namanya konsumen, maka dia buka yang pro-nya ya, yang gratisnya dan seterusnya ya. Nanti lama kelamaan kita tidak puas lagi yang gratis, kita mau meningkatkan kualitas video kita, PowerPoint kita, maka kita akan membayarnya ya. Jadi itu juga bagian dari strategi branding ya, promosi sebuah produk sehingga kita bisa menjadi pelanggan tetapnya. Eh, Kemudian dulu pernah juga dipakai Google Meet ya. Ketika misalnya Adlink kita gunakan, di Adlink itu ada Zoom, tapi terbatas hanya 40 menit ya. Sehingga ditawarkan, karena Zoom waktu itu mahal ya, mahal sekali, eh, berapa per bulan ya. Kadang 300 pada waktu itu per bulan. Beli 300 hanya 4 kali dipakai kan, dosen itu merasa ini ya, bangkrut ya. Beli 300.000 Zoom untuk per bulan, kemudian hanya dipakai setiap sekali dalam 1 minggu ya. Itu pun di kelas pasca. Akhirnya ini 4 kali dipakai harganya 300 ya. Itu kan rugi itu ya. Hanya mencari sesuatu yang lebih murah, tidak terbatasi ketika apa namanya ada yang gratis, lalu tidak ada batas waktunya ya. Itu yang dipilih. Ya. Hanya muncullah Google Meet itu sendiri. Jadi, namun demikian ya, pada waktu itu Google Meet, ya saya biasa gunakan, ikuti kegiatan rapat online dan seterusnya ya. Tapi saya terlanjur juga menggunakan Zoom ya. Jadi saya
langganan Zoom itu mulai tahun 2020 ya. Sampai sekarang kalau nggak salah nonstop ya. Paling tidak jedahnya itu 1 bulan kalau libur panjang saya istirahat dulu untuk langganan ya. Karena ya kebetulan ada beberapa di tempat lain saya mengajar online dan setiap saat saya butuhkan gitu ya. Ya, ditambah lagi di kelasnya IAIN ada yang online. Kadang-kala kita juga disuruh untuk online kalau kondisi darurat, emergensi, hanya dibutuhkanlah Zoom itu sendiri. Malah dulu di masa COVID itu tahun 2021 ya per bulannya 50.000 ya. Jadi itu sudah unlimited ya. Itu puas sekali ya. Akhirnya saya belajar pelan-pelan gimana caranya ini. Saya mengajar secara digital, saya ingin mengarsipkan kegiatan itu ya. Akhirnya malah bertanya di YouTube, ya oh caranya merekam seperti ini. Lalu ada media sosial untuk dilingkan secara live, itu ternyata mudah semua. Eh, ya mungkin kalau di Zoom ya, memang terasa sekali kalau kita menggunakan apa namanya kuota pribadi ya. Jadi dulu sebelum ada WiFi di kantor itu ya, atau di rumah belum terlalu populer ya WiFi itu. Itu kadang beli apa namanya 3 giga untuk untuk internet itu ya 1,5 hari sudah habis itu ya 3 giga. Jadi terasa betul itu terkuras kuota internet ya menggunakan Zoom. Tapi mau diapa karena itu yang menjadi salah satu ya. Jadi memang ya baik Google Meet maupun Zoom ini punya kelebihan yang saya kira apa namanya di diakuilah untuk dunia ya. Karena CEO dari Zoom itu kan sudah jadi miliarder sekarang ya. Sama halnya dengan Canva sudah jadi miliarder. Hampir ya mendekatilah kekayaannya dengan yang punya Facebook, kemudian ya termasuk Elon Musk ya, yang punya Twitter, dan siapa yang punya Google ya. Jadi itu eh, luar biasa ya kalau Zoom ini. Cuma kelemahannya Zoom ini ya tentu harus eh, apa ya punya tempat lah di misalnya di Adlink-nya, di LMS itu sendiri ya. Jadi andai kata Zoom ini punya kapasitas untuk mengelola sendiri data kegiatan pembelajaran itu akan menjadi lebih bagus ya. Tapi rupanya sangat terbatas POM-nya di dalam sehingga hanya bisa menempel di LMS yang sudah ada ya. Kemudian tadi kadang eh, apa namanya Zoom itu ya kalau lama tidak dipakai ya tiba-tiba tidak bisa lagi connect ya dengan akun yang ada itu ya. Itu dulu seringkali saya alami seperti itu. Saya sepakat tadi teman yang mengatakan itu karena jarang dipakai ya. Jadi eh, waktu itu masih dalam proses pembenahan itu ya. Pembenahan dalam arti mengupgrade versi terbaru dari Zoom itu karena selalu bersaing dengan misalnya Google Meet itu ya. Jadi dia tetap memperbaiki dan kalau misalnya 1 minggu kita tidak pakai Zoom itu, tiba-tiba tidak bisa lagi connect gitu. Apalagi kalau yang digunakan itu adalah Apple eh, atau iPad Apple itu susah sekali karena eh, kadang tidak terkoneksi ya. Sehingga berbagai macam cara yang dilakukan sehingga bisa masuk kembali. Jadi itu apa namanya Zoom itu ya eh, tentu lebih kreatif ya, lebih kreatif dan selalu menambah apa namanya menambah pom-pom yang bisa digunakan ya. Saya tidak tahu sekarang Google Meet apakah sudah bisa membagi kelas ya. Seperti yang ada di Zoom ya. Jadi di Zoom itu ya bisa membagi kelas sampai sampai 5 sampai 10 ya. Jadi satu akun bisa di dalam layar itu
terbagi sampai 10 kelas ya. Saya nggak tahu kalau di Google Meet ya, sudah lama tidak pakai ya. Nah, itu salah satu kelebihannya Zoom. Cuma kalau Google Meet ya terintegrasi dengan Google yang namanya bagian dari platform dari Google ya. Sedangkan Zoom ini ya tentu harus bermitra dengan Google untuk bisa dikembangkan atau mengembangkan diri di situ ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian untuk tren e-learning ke depan itu akan terus mengalami perkembangan, kemudian akan menyesuaikan dengan berbagai tuntutan dan kebutuhan, dan sekaligus akan menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajarannya, termasuk tadi tentang isolasi diri, gagapnya tentang kecerdasan sosial anak karena pembelajaran digital, bahkan di berbagai riset itu eh, anak-anak mengalami penurunan prestasi belajar karena akibat dari pembelajaran digital yang masif. Itu penelitian dilakukan di Malaysia dan di Indonesia. Itu di tahun 2000, kalau nggak salah 2020, 2021. Jadi prestasi anak-anak itu mengalami penurunan drastis ya. Kemudian eh, anak-anak akan menjadi lebih kaku ya, kaku di dalam berinteraksi, tidak peka satu sama lain, tidak sensitif, dan juga akan berdampak kepada kepedulian terhadap solidaritas kemanusiaan itu sendiri. Eh, Selanjutnya bahwa bagaimana di dalam pembelajaran digital itu ya melahirkan sikap objektivitasi, kemudian kemandirian, kejujuran. Jadi misalnya ketika dilakukan asesmen tools, bagaimana membentuk karakter yang jujur, yang transparan, yang objektif bagi peserta didik ya. Gitu juga tadi kalau kontesnya adalah bagaimana uh, memperkuat kemandirian di dalam belajar ya. Berarti di sini anak-anak akan semakin kreatif, inovatif ketika menggunakan pembelajaran digital itu sendiri ya. Jadi itu tergantung sesungguhnya kepada kita sebagai desainer, sebagai instruktur, sebagai leader di dalam pembelajaran yang berbasis digital. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada sore kali ini kita telah mendiskusikan satu tema yang sangat menarik, sangat menantang ke depan. Kita sebagai orang PAI tidak bisa lari dari persoalan kemajuan digital dan kita dituntut sebagai orang yang berdiri di garda terdepan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pembelajaran khususnya di PAI. Karena itu, terima kasih kepada pemakalah, kepada audiens yang telah berpartisipasi, mendiskusikan dan banyak hal terkait dengan pendidikan dan pembelajaran yang berbasis digital. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya. Sekira demikian kita akhiri dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz. Ustaz. Keluar main ya.